Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Baiklah, perkenalkan, nama saya Suja Aspikawati. Saya mahasiswi semester 1 Program Studi Program Sarjana Terapan Kebidanan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tri Mandiri Sakti Bengkulu tahun 2020. Melalui video ini, saya akan memberikan informasi mengenai pencegahan perdarahan postpartum primer atau perdarahan yang terjadi dalam waktu 24 jam setelah persalinan. Seperti yang kita ketahui bahwa angka kematian ibu di Indonesia itu masih sangat tinggi dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya. Pada tahun 2015, target Millennium Development Goals untuk angka kematian ibu adalah 102 kematian per 100.000 kelahiran hidup. Sedangkan di Indonesia, pada tahun 2015, angka kematian ibu masih mencapai 305 per 100.000 kelahiran hidup. Sedangkan pada tahun 2030, kita harus mampu untuk mencapai target global Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu hanya 70 kematian per 100.000 kelahiran hidup. Angka kematian benar-benar menjadi sorotan karena angka kematian merupakan salah satu indikator derajat kesehatan masyarakat pada suatu negara. Selain itu, dalam SDGs tahun 2030, angka kematian juga masih menjadi indikator yang penting, yaitu terdapat pada poin ketiga. Kematian ibu disebabkan oleh beberapa faktor. Yang paling tinggi yaitu karena perdarahan. Perdarahan menduduki peringkat pertama penyebab angka kematian ibu, yaitu sekitar 31,5%. Perdarahan setelah persalinan itu dikenal dengan 4T, yaitu yang pertama tonus atau kekuatan otot untuk berkontraksi, yang kedua adalah tisu, sisa plasenta atau plasenta yang memang belum lepas, kemudian ada trauma atau robekan jalan lahir, baik itu pada perineum, vagina, serviks maupun uterus. Kemudian yang keempat adalah trombin atau kelainan pembekuan darah. Dari keempat, penyebab perdarahan ini yang paling sering terjadi adalah atonia uteri dan juga retensio plasenta, di mana atonia uteri dan juga retensio plasenta merupakan perdarahan postpartum primer atau perdarahan yang terjadi dalam waktu 24 jam setelah bayi lahir. Perlu kita garis bawahi bahwa penanganan terbaik untuk perdarahan postpartum primer yaitu adalah pencegahan. Nah, disinilah terjawab bahwa pencegahan atau informasi tentang pencegahan perdarahan postpartum primer sangat penting untuk kita bahas. Oke, baiklah. Kita balik lagi ke pokok bahasan kita, yaitu tentang pencegahan perdarahan postpartum primer. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya perdarahan postpartum primer. Yaitu yang pertama, setiap wanita setiap bulannya itu selalu mengeluarkan darah menstruasi. Jadi sedini mungkin wanita sejak menarche itu harus mengkonsumsi tablet tambah darah untuk menghindari terjadinya anemia pada waktu hamil yang berujung pada perdarahan pada waktu persalinan. Ada banyak sekali upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk bisa menghindari terjadinya anemia ini, yaitu salah satunya pemberian tablet tambah darah bagi remaja sampai dengan ibu hamil. Pemberian tablet tambah darah pada remaja putri ini telah banyak dicanangkan di Indonesia.
Ada beberapa contoh foto-foto yang seperti saya perlihatkan ini. Itu adalah contoh-contoh upaya dari pemerintah untuk pemberian tablet tambah darah bagi remaja putri. Jadi untuk adik-adik remaja yang sekarang ini di SMP ataupun sudah SMA, apabila ada tenaga kesehatan yang datang ke sekolah kalian untuk memberikan tablet tambah darah, itu harus diminum ya. Itu kan hanya diminum 1 kali dalam 1 minggu, tetapi rutin, karena sangat penting nanti untuk kalian persiapan kehamilan agar tidak terjadi perdarahan pada waktu kalian bersalin. Pencegahan yang kedua yaitu melakukan kunjungan antenatal care itu minimal 4 kali selama masa kehamilan, yaitu 1 kali pada trimester pertama, 1 kali pada trimester kedua, dan 2 kali pada trimester ketiga. 4 kali itu minimal ya, bukan harus 4 kali, minimal 4 kali, tetapi boleh lebih dari 4 kali. Mengapa ANC ini sangat penting? Melalui antenatal care, kita bisa menjamin bahwa kehamilan bisa berlangsung aman hingga dengan proses persalinan. Dengan antenatal care ini bisa ditemukan sedini mungkin masalah-masalah yang terjadi pada ibu hamil, kemudian menata laksanainya sedini mungkin, dan bisa mempersiapkan langkah-langkah untuk proses persalinannya kelak sedini mungkin juga. Nah, bagi ibu hamil yang mengalami anemia harus benar-benar diobati hingga tuntas, karena perdarahan yang normal saja untuk ibu hamil yang mengalami anemia itu sangat berbahaya, apalagi jika terjadi perdarahan postpartum yang hebat. Selanjutnya yaitu apabila memiliki riwayat persalinan sebelumnya dengan perdarahan postpartum primer, maka pertolongan persalinan untuk kehamilan berikutnya itu harus dilakukan di rumah sakit rujukan yang memiliki fasilitas yang lengkap. Tidak lupa juga harus dipersiapkan donor darahnya. Kemudian infus, kateter, dan juga obat-obatan uterotonika juga harus dipersiapkan. Yaitu pertolongan persalinan harus dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan, baik itu di bidan praktek mandiri, di klinik, polindes, puskesmas, ataupun rumah sakit, dan harus ditolong oleh tenaga kesehatan, harus ditolong oleh bidan, tidak boleh ditolong oleh dukun. Kalaupun memang ditolong oleh dukun, maka dukun hanya membantu. Tetap yang memegang kendali dan yang memimpin proses persalinan adalah tenaga kesehatan atau bidan. Oke, pencegahan yang selanjutnya yaitu untuk tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan yang menolong proses persalinan itu harus benar-benar memahami dan juga harus benar-benar mampu melaksanakan pertolongan pertama pada perdarahan postpartum primer, juga mampu untuk melakukan rujukan sebagaimana mestinya. Kemudian pada kala 3, tidak boleh melakukan pijatan pada uterus dan juga dorongan ke bawah sebelum plasenta lahir. Injeksi oksitosin segera setelah bayi lahir. Kemudian kita amati tanda-tanda lepasnya plasenta, yaitu perdarahan secara spontan, tali pusat yang memanjang, dan juga uterus berubah menjadi globuler. Kemudian baru boleh kita keluarkan plasenta. Dan setelah plasenta keluar, tangan kiri langsung melakukan masase atau pijatan pada fundus uterus dan tangan kanan memeriksa kelengkapan plasenta. Karena apabila ada yang plasenta yang tidak lengkap atau sisa plasenta, maka itu penyebab terjadinya perdarahan. Pencegahan selanjutnya yaitu masih untuk tenaga kesehatan. Kita harus observasi tinggi fundus uterus, kontraksi, perdarahan, kandung kemih, dan juga tanda-tanda vital setiap 15 menit pada 1 jam pertama setelah persalinan dan 30 menit pada 1 jam berikutnya.
Baiklah, itulah pencegahan perdarahan postpartum primer yang bisa saya informasikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Dan saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.